Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita Al-Quran Surat Al-Buruj ayat yang ke-8, yang mana ayat ke-8 ini sebagian telah kita singgung pada beberapa pertemuan yang lalu. Untuk mengingatkan kembali kita, telah kita bahas ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Allah mengawali surah ini dengan bersumpah melalui 4 medianya, yaitu langit dengan gugusan bintang-bintangnya, wassama'i dzatil buruj. Kemudian demi hari yang dijanjikan, yang dimaksud di situ adalah hari kiamat. Kemudian wasyahidin wa masyhud, dan demi saksi yang menyaksikan, wa masyhud, dan yang disaksikan. Tidak lain sumpah Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan, menekankan al-qasamu alaih. Sumpah Allah tersebut adalah tentang peristiwa Ashabul Ukhdud, peristiwa para penggali parit yang telah menyiksa kaum muslimin, kaum mukminin, maksudnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah dijelaskan di situ jamaah rahimakumullah sifat-sifat penyiksaan. Di antaranya adalah an-nari dzatil waqud. Di dalam parit tersebut bukan sekedar parit, akan tetapi parit yang ada apinya dan ada kayunya, kayu dibakar. Dan mereka wahum 'alaiha qu'ud, duduk, dan mereka sama-sama menyaksikan kebiadaban yang dilakukan oleh mereka, yakni raja dan pengikutnya, Raja Najran. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan penyebab orang-orang mukmin itu disiksa oleh mereka. Kemarin sempat kita singgung, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Dan tidaklah mereka menyiksa di antara mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka beriman kepada Allah, Zat yang maha perkata lagi maha terpuji. Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat yang ke-8 dengan wa ma, dan tidak kemudian ada illa, al-qasr, pembatasan. Jadi mereka menyiksa orang-orang beriman itu hanya satu sebab. Bukan karena orang-orang beriman itu tidak mengikuti apa yang disampaikan raja, apa yang diperintahkan raja. Akan tetapi orang-orang yang beriman kepada Allah itu illa, kecuali, hanya. Maka maknanya jamaah rahimakumullah, dan tidaklah mereka menyiksa di antara mereka kecuali hanya mereka beriman. Jadi satu saja penyebabnya, orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam ayat ini dijelaskan orang beriman kepada Allah itu tidak melakukan hal-hal yang buruk. Kemudian pertanyaannya sekarang, apakah orang yang beriman itu salah jamaah rahimakumullah? Dan apakah keimanan kepada Allah itu salah jamaah rahimakumullah? Apakah keimanan kepada Allah itu suatu kejahatan? Tentu tidak jamaah rahimani wa rahimakumullah.
Karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah justru kebajikan. Orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak merusak. Justru kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Tapi kesalahannya karena hanya beriman, maka terjemahnya di situ, dan tidaklah mereka menyiksa di antara mereka kecuali hanya beriman. Itu penyebab mereka disiksa oleh raja atau kaum kafir. Dan justru orang beriman itu dampak positifnya akan dirasakan oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dampak orang beriman itu seluruh makhluk Allah merasakan. Termasuk orang-orang kafir pun akan merasakan. Maka jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di antaranya mengingatkan kepada kita dengan keimanan itu efek positif akan dirasakan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ayat sering kita dengar, walau anna ahlal qura, dan seandainya sesungguhnya penduduk negeri aman beriman mereka, wattaqau dan bertakwa mereka. Jadi kalau ada penduduk negeri itu beriman, bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sungguh kami Allah akan melimpahkan, membukakan atas mereka barokah dari langit maupun dari bumi. Mereka menganggap orang beriman itu salah, keliru jamaah rahimakumullah. Orang beriman itu tidak merusak. Justru orang beriman itu melakukan kebajikan-kebajikan, kebaikan-kebaikan. Sekali lagi jamaah rahimakumullah, efek dampak orang beriman itu dirasakan seluruh makhluk. Tetapi kebanyakan kata Allah Subhanahu wa taala, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka tidak beriman terhadap ayat-ayat Allah. Itu yang terjadi. Lawan dari iman kafir atau munafik. Padahal justru orang beriman itu yang melakukan kebajikan-kebajikan. Wattaqu, dan takutlah kalian, peliharalah dirimu fitnatan, terhadap suatu fitnah. Fitnah di situ adalah cobaan, ujian. La tusibannalladzina dzalamu minkum khossah, yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja, khossah, khusus, tetapi ketika terjadi ujian, fitnah, cobaan, musibah, semua manusia akan terkena imbasnya. Maka orang beriman itu senantiasa mengingatkan, melakukan kebajikan-kebajikan. Ini orang beriman jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khossah. Al-Anfal ayat 25. Setelah Allah menjelaskan kesalahan orang yang beriman, hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menutup ayatnya dengan Al-Azizil Hamid, yang maha perkasa lagi maha terpuji. Apa maksudnya jamaah rahimani wa rahimakumullah? Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang keperkasaan ini jamaah rahimakumullah, tidak lain adalah siapa yang berlindung di bawahnya pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selamat. Maka yang dimaksud dengan keperkasaan ini jamaah rahimakumullah tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan, memiliki sesuatu yang bisa memaksa apa yang diinginkannya, yakni kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada yang mampu menyerupai kekuatan dan kemuliaannya. Al-Aziz itu kalau diterjemahkan dalam Al-Quran ada kemuliaan, kemudian keperkasaan.
Allah menutupnya Al-Aziz, Asmaul Husna. Zat yang maha perkasa, zat yang mulia. Apa hubungannya jemaah rahimani wa rahimakumullah? Hubungannya dengan peristiwa Ashabul Ukhdud. Orang yang membantai kaum mukminin, mukminat dalam parit. Tidak lain adalah Allah sebetulnya mampu membalas apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir tersebut. Allah mampu. Pada saat di dunia Allah mampu membalasnya. Apalagi di akhirat Allah mampu membalasnya. Ini maknanya Al-Aziz. Hubungannya jamaah rahimakumullah. Tapi pertanyaannya jamaah rahimakumullah, kok mereka masih hidup? Kenapa Allah Subhanahu wa taala dengan asmanya namanya Al-Aziz yang maha perkasa, yang memiliki kemuliaan, tapi mereka orang-orang kafir itu masih hidup jamaah rahimakumullah. Bahkan bersorak-sorai. Orang-orang kafir pada saat itu dengan rajanya menyaksikan betul wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka ala ma atas yang mereka perbuat bil mu'minina terhadap orang-orang beriman, laki-laki maupun perempuan, syuhud, mereka menyaksikan. Mereka orang kafir menyaksikan kaum muslimin, orang beriman disiksa tersebut dengan mata kepalanya, bahkan dengan berlezat-lezat duduk-duduk di hadapannya. Mengapa mereka dibiarkan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah zat yang maha perkasa. Apa susahnya Allah Subhanahu wa taala? Kun fayakun, selesai kalau Allah mau. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan seorang ibu dengan menggendong anaknya, kemarin kita sampaikan hadisnya jamaah rahimakumullah, ketika ragu akan melompat ke dalam parit tersebut, anaknya meyakinkan ini adalah kebenaran ibu lakukan. Mereka menjadi syahid semua jemaah rahimakumullah, akibat pembantaian orang-orang kafir. Bapak Ibu jemaah rahimani wa rahimakumullah. Maka setelah Al-Aziz, Allah menutup dengan Al-Hamid, yang maha terpuji. Inilah Allah Subhanahu wa taala jemaah rahimakumullah. Al-Hamid, maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Mereka dibiarkan hidup, bahkan mereka bersenang-senang. Allah berikan ketangguhan kepada mereka untuk bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ini maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Terpujinya Allah Subhanahu wa taala. Hatta sampai pada orang kafir pun jemaah rahimakumullah, Allah berikan kesempatan untuk bertobat. Ikhwani kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mansur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah langsung mau menurunkan azab, sangat bisa jemaah rahimakumullah. Tapi itulah Allah Subhanahu wa taala, maha perkasa juga maha terpuji dalam segala hal, dan hikmah Allah lebih tahu. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nanti ada penjelasan di ayat berikutnya tentang penundaan mereka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menunjukkan di antara bukti kekuasaannya, kemuliaannya, kekuatannya adalah Allah menyatakan alladzi dialah zat Allah lahu baginya mulk samawati wal ard, kerajaan langit dan kerajaan bumi. Dengan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memiliki kerajaan langit bumi, isi yang ada di langit, isi yang ada di bumi, di antara keduanya Allah yang memilikinya. Ketika kita membaca mulkus samawati wal ard, jangan diartikan, jangan disamakan kekuasaan itu dengan kekuasaan manusia. Allah mulkus samawati wal ard, memiliki kerajaan langit dan bumi. Bukan sekedar memiliki, tapi kalau manusia memiliki belum tentu selamanya.
Itu kalau manusia makhluk. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, mulkus samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi di bawah kekuasaannya, milik Allah. Maka yang harus kita pahami ketika mulkus samawati wal ard, Allah Subhanahu wa taala memiliki itu tidak lain juga menciptanya Allah. Yang mencipta itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimiliki, ya yang memiliki Allah Subhanahu wa taala. Mencipta, jamaah rahimakumullah, dijelaskan dalam tafsir, mencipta itu Allah, yang memiliki Allah, Allah juga menguasai dan mengatur itu semua. Lah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini, bagaimana mungkin jamaah rahimakumullah orang yang telah melakukan penindasan, penganiayaan terhadap orang-orang beriman akan lolos begitu saja? Kerajaan langit bumi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu mutlak, absolut. Tidak seperti manusia, makhluk sementara saja, nisbi dalam bahasa umumnya. Karena kekuasaan sehebat apapun manusia tetap ada pembatasnya, waktu, tempat itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala, baginya kerajaan langit dan kerajaan bumi semua miliknya. Allah miliki, Allah kuasai, Allah atur, dan Allah yang mencipta. Kalau manusia memiliki kekuasaan, jamaah rahimakumullah, mungkin kalau tidak 2 periode, 3 periode lagi, atau seumur hidup, tetap dibatasi yang namanya waktu. Itu tidak bisa. Kalau Allah mutlak, maka bagaimana mutlaknya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada makhluk-makhluknya, hamba-hambanya. Itu juga Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 26. Qul, katakanlah Muhammad, mungkin banyak yang hafal di antara kita. Allahumma malikal mulk, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, tu'til mulka man tasya, engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki, wa tanziul mulka mimman tasya, dan engkau cabut kekuasaan terhadap orang yang engkau kehendaki. Orang menjabat presiden, menjabat menteri, menjabat apapun, itu dipinjami wewenangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pernah mutlak. Kalau habis sekian tahun, kalau toh akan dibikin selamanya, tapi tidak bisa menghindar dari yang namanya waktu. Waktu memerintahkan kita untuk turun. Waktu kalau tidak terpaksa turun, ajal, kematian. Itu kekuasaan manusia, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kata Imam Nawawi, orang bertobat itu al-iqla, meninggalkan dosa yang dia lakukan itu ditinggal. Kemudian an-nadam, menyesali perbuatan maksiat yang ia lakukan. Kemudian al-azam, bertekad untuk tidak mengulangi dosa yang dia tobati. Ini harus ada dalam diri kita ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cakupan ayat ini umum, jamaah rahimakumullah. Kalau kita mau bertobat, kesalahan sebesar apapun, sehebat apapun, syirik kah, kafir kah, dia bertobat kepada Allah, Allah akan menerima tobat kita. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ini jamaah rahimani wa rahimah, dan ini berlaku umum. Kecuali tobat itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat nafas berada di tenggorokan. Tatkala ajal datang baru bertobat, dan ketika matahari terbit dari arah barat itu sudah tidak ada tobat. Kemudian Syekh Utsaimin menambahkan, jamaah rahimakumullah, tetapi kalau pertobatan itu ada kaitannya dengan manusia, itu diselesaikan dulu. Ikhtilal, minta dihalalkan. Karena ketika orang di surga itu sudah sama-sama legowo, di bawah jembatan Shiratal Mustaqim akan menunggu kisos. Bahkan hewan pun, jamaah rahimakumullah, akan dikisos di situ. Kalau hewan setelah dikisos selesai, tapi kalau manusia, jamaah rahimakumullah, harus dikisos sesuai dengan, misalnya pernah mendolimi, harus yang didolimi itu selesai
ridho, dihalalkan kemudian masuk surga, tidak ada hati kedengkian dan lain sebagainya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah.